1. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menggalang dukungan dari Liga Arab agar menerima kedaulatan Indonesia di mata hukum internasional. 2. Meyakinkan Suriah, Irak, Qatar, serta Kerajaan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. 3. Melakukan pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang membuat senjata untuk dibawa ke Indonesia. 4. Masuk sebagai anggota Komisi 3 Negara untuk menengahi proses gencatan senjata antara Belanda RI pada 25 Agustus tahun 1947. 5. Menggagas resolusi bangsa-bangsa Asia Afrika yang mengecam agresi militer Belanda ke Yogyakarta pada Desember tahun 1948. 6. Memberikan dukungan moral terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bentuk dukungan India terhadap kemerdekaan RI ditunjukkan oleh nomor A, 1 dan 3, D, 2 dan 4, C, 3 dan 4, D, 4 dan 5, I, 5 dan 6. Jawaban, I. Pembahasan pengakuan India dalam mendukung kemerdekaan Indonesia diwujudkan melalui penyelenggaraan Konferensi Inter-Asia. Konferensi Inter-Asia di New Delhi diprakarsa oleh Burma, Myanmar, dan India. Konferensi Asia di New Delhi dilaksanakan pada 20–23 Januari tahun 1949. Yang dihadiri sejumlah negara Asia, Afrika, dan Australia. Konferensi tersebut dihadiri oleh wakil dari negara Afghanistan, Australia, Burma, Sri Lanka, Mesir, Ethiopia, India, Iran, Irak, Lebanon, Pakistan, Filipina, Saudi Arabia, Suriah, dan Yaman sebagai peserta. Kemudian hadir juga wakil dari negara Cina, Nepal, Selandia Baru, dan Muang Thai sebagai peninjau. 2. Memperoleh pengakuan negara merdeka oleh dunia internasional, baik pengakuan secara de facto dan pengakuan de jure menjadi hal yang paling utama. Indonesia membutuhkan pengakuan dari negara lain karena A. Tanpa adanya pengakuan dari negara lain, upaya memproklamasikan kemerdekaan menjadi sia-sia. B. Dengan adanya pengakuan kedaulatan negara lain, Indonesia dapat berkembang menjadi negara yang maju. C. Kerjasama dengan negara lain dapat kita lakukan jika banyak negara-negara yang mengakui kedaulatan Indonesia. D. Dengan adanya pengakuan kedaulatan dari negara lain, Indonesia dapat menunjukkan eksistensinya sebagai suatu bangsa. A. Salah satu syarat sebuah negara dapat diakui dunia internasional sebagai negara yang berdaulat atau merdeka harus mendapat pengakuan negara lain. Jawaban, I. Pembahasan memperoleh pengakuan negara merdeka oleh dunia internasional, baik pengakuan secara de facto dan pengakuan de jure menjadi hal yang paling utama. Indonesia membutuhkan pengakuan dari negara lain karena salah satu syarat sebuah negara dapat diakui dunia internasional sebagai negara yang berdaulat atau merdeka harus mendapat pengakuan negara lain. 3. Pengakuan dalam bentuk yang tertinggi yang diberikan dengan perhitungan bahwa negara atau pemerintah baru itu secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional untuk ikut serta secara efektif dalam masyarakat internasional adalah pengakuan A. De facto. B. De facto bersifat sementara. C. De jure bersifat tetap. D. De jure. If de jure bersifat penuh. Jawaban, D. Pembahasan pengakuan dalam bentuk yang tertinggi yang diberikan dengan perhitungan bahwa negara atau pemerintah baru itu secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional untuk ikut serta secara efektif dalam masyarakat internasional adalah pengakuan de jure. 4. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia gencar dilakukan sesaat setelah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 selesai dibacakan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar A. Negara-negara di dunia mengetahui bahwa bangsa Indonesia telah lepas dari penjajahan. B.
menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia telah menjadi negara yang berdaulat. C. Mendapatkan pengakuan dari negara-negara di dunia sebagai negara yang merdeka. D. Negara di dunia menghormati bangsa Indonesia sebagai negara yang baru merdeka. E. Negara-negara di dunia dapat menjalin kerjasama Indonesia sebagai negara merdeka. Jawaban C. Pembahasan. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia gencar dilakukan sesaat setelah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 selesai dibacakan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar mendapatkan pengakuan dari negara-negara di dunia sebagai negara yang merdeka. 5. Pengakuan secara de facto kemerdekaan Indonesia dan pengakuan kedaulatan RI secara de jure diperoleh Indonesia dari Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satu peran Mesir dalam mendukung kemerdekaan RI adalah A. Mengeluarkan pernyataan mendukung kemerdekaan Indonesia jauh sebelum dilaksanakan proklamasi. B. Melaksanakan konferensi untuk membahas masalah kemerdekaan Indonesia. C. Mendorong Liga Arab mengakui kemerdekaan RI. D. Memperjuangkan Indonesia dalam forum DKPBB. N. Mengutuk agresi militer Belanda di Indonesia. Jawaban C. Pembahasan. Pengakuan secara de facto kemerdekaan Indonesia dan pengakuan kedaulatan RI secara de jure diperoleh Indonesia dari Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satu peran Mesir dalam mendukung kemerdekaan RI adalah mendorong Liga Arab mengakui kemerdekaan RI. 6. Negara Mesir adalah negara pertama yang secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan negara RI secara de jure. Hal ini ditandai dengan A. Munculnya dukungan Liga Arab terhadap kemerdekaan Indonesia. B. Keluarnya pernyataan mendukung kemerdekaan Indonesia jauh sebelum dilaksanakan proklamasi, menggagas satu konferensi untuk membahas masalah kemerdekaan Indonesia. D. Memperjuangkan Indonesia dalam forum DKPBB. E. Ditandatanganinya secara resmi perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir. Jawaban I. Pembahasan. Negara Mesir adalah negara pertama yang secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan negara RI secara de jure. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya secara resmi perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir. 7. India menjadi salah satu negara yang menjadi pelopor pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Salah satu peran India dalam mendukung kemerdekaan Indonesia adalah A. Menekan Belanda agar bersedia menyelesaikan sengketanya dengan Indonesia secara damai. B. Mendukung Indonesia ketika Belanda melanggar resolusi DKPBB dengan menggunakan kekerasan untuk menindas aspirasi perjuangan bangsa Indonesia melalui agresi militer kedua. C. Melakukan pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang membuat senjata untuk dibawa ke Indonesia sebagai salah bentuk dukungan dalam menentang Belanda. Membahas tentang agresi Belanda atas Republik Indonesia untuk segera dihentikan. N. Menggalang dukungan Liga Arab dalam memperjuangkan kemerdekaan RI dan pengakuan kedaulatan sebagai satu negara. Jawaban D. Pembahasan. India menjadi salah satu negara yang menjadi pelopor pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Salah satu peran India dalam mendukung kemerdekaan Indonesia adalah melakukan pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang memuat senjata untuk dibawa ke Indonesia. Sebagai salah bentuk dukungan dalam menentang Belanda, menyampaikan hasil resolusi New Delhi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membahas tentang agresi Belanda atas Republik Indonesia untuk segera dihentikan. 8. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menggalang dukungan dari Liga Arab agar menerima kedaulatan Indonesia di mata hukum internasional. 2. Meyakinkan Suriah, Irak, Qatar, serta Kerajaan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. 3. Melakukan pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang memuat senjata untuk dibawa ke Indonesia
4 masuk sebagai anggota Komisi 3 Negara untuk menengahi proses gencatan senjata antara Belanda RI pada 25 Agustus tahun 1947. 5 menggagas resolusi bangsa-bangsa Asia Afrika yang mengecam agresi militer Belanda ke Yogyakarta pada Desember tahun 1948. 6 memberikan dukungan moral terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bentuk dukungan India terhadap kemerdekaan RI ditunjukkan oleh nomor A, 1 dan 3, D, 2 dan 4, C, 3 dan 4, D, 4 dan 5, I, 5 dan 6. Jawaban, di pembahasan, bentuk dukungan India terhadap kemerdekaan RI menggagas resolusi bangsa-bangsa Asia Afrika yang mengecam agresi militer Belanda ke Yogyakarta pada Desember tahun 1948 dan memberikan dukungan moral terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. 9. Berkaitan dengan masalah yang dihadapi Indonesia dan Belanda setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka Indonesia menilai bahwa DKPBB perlu turun tangan. Solusi yang diambil oleh PBB diantaranya adalah A. Mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan RI. B. Bersikap netral dalam menyikapi permasalahan Indonesia dan Belanda. C. Membentuk Komisi 3 Negara KTN yang dapat terus mengawal kondisi konflik antara Indonesia dan Belanda. D. Mendukung Belanda dalam menyelesaikan sengketanya dengan Indonesia. E. Menindaklanjuti resolusi yang disampaikan oleh negara-negara yang mendukung kemerdekaan RI dalam menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda. Jawaban E. Pembahasan. Berkaitan dengan masalah yang dihadapi Indonesia dan Belanda setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka Indonesia menilai bahwa DKPBB perlu turun tangan. Solusi yang diambil oleh PBB diantaranya adalah menindaklanjuti resolusi yang disampaikan oleh negara-negara yang mendukung kemerdekaan. 10. Untuk meningkatkan eksistensi Indonesia di mata dunia internasional, maka Indonesia terus berupaya untuk menjadikan sengketa Indonesia-Belanda menjadi salah satu agenda DKPBB. Sikap PBB dalam hal ini adalah A. Mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan RI. B. Bersikap netral dalam menyikapi permasalahan Indonesia dan Belanda. C. Menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah Indonesia dan Belanda kepada Komisi 3 Negara. D. Mendukung Belanda dalam menyelesaikan sengketanya dengan Indonesia. E. Menindaklanjuti resolusi yang disampaikan oleh negara-negara yang mendukung kemerdekaan RI dalam menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda. Jawaban B. Pembahasan untuk meningkatkan eksistensi Indonesia di mata dunia internasional. Maka Indonesia terus berupaya untuk menjadikan sengketa Indonesia-Belanda menjadi salah satu agenda DKPBB. Sikap PBB dalam hal ini adalah bersikap netral dalam menyikapi permasalahan Indonesia dan Belanda. 11. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menggalang dukungan dari Liga Arab agar menerima kedaulatan Indonesia di mata hukum internasional. 2. Meyakinkan Suriah, Irak, Qatar, serta Kerajaan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. 3. Melakukan pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang memuat senjata untuk dibawa ke Indonesia. 4. Masuk sebagai anggota Komisi 3 Negara untuk menengahi proses gencatan senjata antara Belanda RI pada 25 Agustus tahun 1947. 5. Menggagas resolusi bangsa-bangsa Asia Afrika yang mengecam agresi militer Belanda ke Yogyakarta pada Desember tahun 1948. 6. Memberikan dukungan yang bersifat simbolik terhadap kemerdekaan Indonesia. Bentuk dukungan Australia terhadap kemerdekaan RI ditunjukkan oleh nomor A, 1 dan 3, D, 2 dan 4, C, 3 dan 4, D, 3
dan 5. 4 dan 5. Jawaban, C. Pembahasan. Bentuk dukungan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia antara lain 1. Memboikot pengiriman amunisi oleh kapal-kapal Belanda ke Indonesia. Serikat Buruh Pelabuhan Australia WWF dan Australian Seamen's Union ini sini melakukan mogok kerja dan memblokir pelabuhan tempat Perus. Akibatnya, kapal-kapal Belanda tidak dapat mengangkut amunisi untuk dikirimkan ke Indonesia. Hal tersebut dilanjutkan oleh pemerintah Australia yang menolak tegas permintaan Belanda untuk mengirimkan amunisi dan perlengkapan perang ke Indonesia pada tahun 1946. 2. Masuk sebagai anggota Komisi 3 Negara untuk menengahi gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda pada tahun 1947. Australia mengecam agresi militer satu Belanda tahun 1947 dan melaporkan Belanda ke PBB. Tidak berhenti di situ. Australia juga membantu dengan menjadi anggota Komisi 3 Negara untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda secara damai, yang kemudian agresi militer satu dapat diselesaikan melalui perundingan Renville. 12. PBB merupakan organisasi internasional yang dijadikan forum memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Sebagai lembaga yang netral, PBB dianggap sebagai sarana paling tepat untuk menghimpun dukungan internasional terhadap kedaulatan Indonesia. Salah satu tindakan Dewan Keamanan PBB dalam menanggapi agresi militer dua Belanda di Indonesia adalah A. Menuntut Belanda untuk memulangkan pemimpin RI kembali ke Yogyakarta. B. Mengeluarkan Belanda dari keanggotaan PBB. C. Mengucilkan Belanda dari pergaulan internasional. D. Menjatuhkan hukuman internasional kepada Belanda. M. Meminta Belanda untuk membayar kerugian akibat aksi militernya. Jawaban A. Pembahasan. Sebagai lembaga yang netral, PBB dianggap sebagai sarana paling tepat untuk menghimpun dukungan internasional terhadap kedaulatan Indonesia. Salah satu tindakan Dewan Keamanan PBB dalam menanggapi agresi militer dua Belanda di Indonesia adalah menuntut Belanda untuk memulangkan pemimpin RI kembali ke Yogyakarta. Saat agresi militer Belanda dua meletus, para petinggi Indonesia, termasuk Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Agus Salim, dan beberapa tokoh lainnya diasingkan keluar Jawa. 13. Upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia Serikat RIS berlangsung secara bersamaan di dua tempat yang mewakili pemerintah LAS pada penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember tahun 1949 di Jakarta adalah A. Perdana Menteri RIS M. Hatta. B. Presiden Soekarno. C. Sultan Syahrir. D. Wakil Perdana Menteri RIS Hamengkubuwono IX. M. Ahmad Subarjo. Jawaban D. Pembahasan upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia Serikat RIS berlangsung secara bersamaan di dua tempat. Yang mewakili pemerintah LAS pada penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember tahun 1949 di Jakarta adalah Wakil Perdana Menteri RIS Hamengkubuwono IX. 14. Salah satu upaya yang ditempuh bangsa Indonesia dalam memperoleh pengakuan kedaulatan adalah melalui diplomasi, yang salah satunya melalui pelaksanaan konferensi meja bundar Keambi yang dilaksanakan di negeri Belanda. Konferensi meja bundar diselenggarakan dengan tujuan A. Untuk memuaskan semua pihak. B. Untuk menghindari tekanan Dewan Keamanan. C. Agar Republik Indonesia memilih jalan perundingan. D. Menentukan batas wilayah kekuasaan. E. Untuk penyesuaian kedua pihak dalam iklim politik internasional. Jawaban D. Pembahasan. Salah satu upaya yang ditempuh bangsa Indonesia dalam memperoleh pengakuan kedaulatan adalah melalui diplomasi, yang salah satunya melalui pelaksanaan konferensi meja bundar Keambi yang dilaksanakan di negeri Belanda.
Konferensi meja bundar diselenggarakan dengan tujuan untuk penyesuaian kedua pihak dalam iklim politik internasional. 15. Untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat, Indonesia, pengakuan dari bangsa-bangsa lain secara hukum atau de jure, pengakuan yang diberikan kepada pihak yang diakui hanya berdasarkan pada kenyataan saja bahwa pihak yang diakui itu telah ada adalah pengakuan. A. De facto. B. De facto bersifat sementara. C. De jure bersifat tetap. D. De jure. If de jure bersifat penuh. Jawaban dan pembahasan, pengakuan de facto diberikan dengan penilaian bahwa negara atau pemerintah baru itu secara faktual telah memenuhi syarat sebagai negara atau pemerintah. Pengakuan de facto merupakan pengakuan faktual sehingga sering diberikan meski negara atau pemerintah baru itu belum stabil. Pengakuan ini adalah awal dari pengakuan de jure, yaitu sebelum pengakuan de jure diberikan, biasanya pengakuan ini bersifat politis untuk tujuan mengamankan kepentingan ekonomi atau warga negara dari negara yang mengakui yang berada dalam negara yang diakui.